Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Alam Kedua. Cerita ini ditulis oleh Ini Tali Putri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alam Kedua. Si pengumurah dewa tanpa nyata dan dia tetap Baik, Acaira menyaut seraya mengikuti langkah pemuda itu tanpa ragu. Alvin segera mencegah langkah gadis itu. Yakin? Kita udah pakai parfum itu, gak masalah kalau ikut. Dia juga gak bisa mendeteksi aroma darah manusia dari tubuh kita. Jadi gue percaya dia bakal bawa kita ke tempat yang nyaman dan aman. Sekalian kita cari benda pusaka itu. Sepanjang perjalanan mereka terus bertanya banyak hal kepada Arthur. Begitulah nama vampir itu. Namanya saja tampan, apalagi wajahnya. Mereka terus bertanya tentang tempat tinggal, kebiasaan, tetapi tidak menyinggung hal tentang vampir sedikit pun. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka sampai di sebuah kastil tua yang luas. Menyeramkan memang, tapi tidak ada yang lebih baik dari ini. Sepanjang jalan mereka juga mendapati tatapan bengis para vampir, membuat bulu kuduk siapapun meremang. Dari sekian banyak kastil di pulau ini yang mereka singgahi, ini adalah yang terbaik karena sedikit bersih dan tidak terlalu seram. Ini kastil milik siapa? Milikku, sudah lama aku tinggal sendiri. Mungkin beberapa tamu akan membawa suasana baik. Ayo masuk. Akhirnya mereka memasuki kastil itu, dan sambutan pertama yang didapati adalah para kelelawar yang berterbangan keluar. Arthur terus menggerutu akan hal itu. Dasar tidak bisa diatur. Ya, itu adalah kesan pertama yang sedikit buruk tentang tempat tua ini. Arthur membawa para tamunya ke lantai atas, memberikan kamar yang berbeda untuk masing-masing di antara mereka. Kastil yang luas ini memiliki banyak sekali kamar. Tak disangka kalau selama ini Arthur menjalani hidup sendiri di tempat seluas ini. Kalian nikmati saja apa yang ada. Aku akan menyiapkan hidangan. Apa yang dia katakan tadi? Hidangan? Seluruh anggota Tres Case dan dua dunia saling bertukar pandang. Saat ini yang terbesit dalam pikiran mereka adalah darah segar manusia atau hewan dan daging mentah yang sangat menjijikan. Membayangkan saja sudah jijik. Sila meringis membayangkan hal menjijikannya ada di kepalanya. Kita harus diskusikan ini segera. Raga mengangguk paham. Lantas pemuda itu membaca mantra dan menciptakan gundukan transparan yang mengepung mereka seperti seekor ayam. Hal ini untuk penjagaan agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. Sekarang apa, mana mungkin kita makan makanan kayak begitu? Kemarin gue ada baca buku. Ucapan Lydia menggantung membuat semuanya penasaran akan solusi yang akan diucapkan oleh gadis itu. Makanan telah selesai. Begitulah kabar yang diucapkan oleh Arthur. Sungguh hal ini sangat mendebarkan untuk para tamu Arthur. Sebelum melangkah turun, semua orang menatap Lydia yang sangat tenang. Sedikit tidak yakin dengan kalimat yang tadi diucapkan oleh Lydia. Di zaman sekarang vampir juga makan makanan manusia. Cuma kalau mereka makan terlalu banyak, mereka bakalan lemah. Jadi untuk antisipasi kita siapin sirup merah sebagai darah. Untuk mengalihkan aromanya kita pakai parfum itu. Gue yakin Arthur bakalan hidangin kita makanan manusia. Untuk ngetes kita, gue yakin Arthur juga orangnya licik. Dengan langkah ragu mereka semua berjalan mendekati meja makan dengan makanan yang ditutup. Ternyata ada beberapa pelayan di sini. Dengan teratur para tamu Arthur duduk menghadap meja makan.
Dan begitu tutup makanan terbuka, sontak mereka semua memeki kaget. What? Pekik semua orang, tidak semua, terkecuali gadis berpipi tembem itu, Sylvia. Sedangkan Acaira, bandu hitam yang ia kenakan sudah turun ke matanya. Acaira lebih memilih melihat makhluk halus daripada harus melihat makanan yang akan ia santap sebentar lagi. Jijik, hanya itu yang dirasakan olehnya saat ini. Apa isinya? Ada kue coklat? Sylvia berbisik pada Acaira, padahal orang yang dia bisiki sama-sama menutup mata dengannya. Lihatlah. Sylvia memberanikan diri membuka mata dan memang benar di depannya tersaji banyak makanan manusia. Ya, manusia tidak salah lagi. Kenapa? Vampir itu bersuara, membuat kesembilan anak manusia itu segera menetralkan mimik wajah dan tingkah mereka. Enggak apa-apa kok, terkejut saja. Lo menyajikan kami makanan manusia. Gadis itu terlihat sangat lucu jika harus berbohong seperti tadi. Arthur mengangguk paham kemudian menepuk tangannya 2 kali. Tidak lama beberapa pelayan mulai mendekati mereka. Berdiri satu persatu seolah setiap manusia itu sudah dinantikan untuk masing-masing vampir di belakangnya. Sila menahan takutnya mati-matian sama seperti Sylvia. Ia tak mau mati di tempat ini. Tapi kata takut tidak berlaku bagi Anifa. Gadis dengan mulut tanpa saringan itu justru memainkan kedua jubah vampir di sampingnya, mengikat jubah keduanya kemudian kembali meletakkannya perlahan ke lantai. Namun mereka diangkat teratur oleh para vampir membuat 2 tim itu kembali dibuat bingung. Kok diangkat? Gue pikir kalian vampir yang tidak suka makanan manusia, jadi kalian tunggu sekitar 1 jam lagi. Para pelayan ini akan mencari kendara untuk kalian. Enggak, gue suka makanan manusia. Gue sering dibuatin sama mama. Ucap Acaira, tangannya sibuk mengambil 2 donat kemudian melahapnya rakus. Semua orang bergidik ngeri melihat tingkahnya, terkecuali Alvin yang selalu suka melihat setiap kelakuan gadis di sampingnya. Lihatlah, sekarang saja dia terkekeh melihat mulut Acaira yang tersumpal donat. Cak, gimana kalau adonan-donatnya dicampur daging kelelawar? Bisa aja Arthur itu vampir licik. Alvin mengatakannya melalui tatapan karena tidak mungkin ia katakan terang-terangan sementara anak buah Arthur tengah berada di antara dia dengan Acaira. Acaira sempat ingin memuntahkannya saat Alvin menggodanya tapi ia tahan. Kami vampir yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. John menjeda kalimatnya saat hatinya ragu dengan kalimat sendiri. Memang ia ada vampir menabung. Dasar John. Ya, rajin menabung, tidak memilih kawan dan juga tidak memilih makanan. Kami tidak akan mau merepotkan lo. Jadi kami makan ini. Makanan manusia enak kok. Hanya saja kami jarang memakannya. Jadi maklumi saja kalau kami terkejut. Dusta Jeon seraya mengambil alih nampaknya sudah dipegang oleh vampir di belakangnya. Pemuda itu mulai membuka tudung saji, memakan ayam panggang itu lahap. Alisnya ia mainkan ke arah Acaira yang masih belum bisa menelan donatnya. Ia mengacungkan jempolnya kemudian diikuti oleh Acaira. Hal itu sedikit membuat Arthur percaya. Semua nampan kembali diletakkan di depan mereka. Pergi. Arthur menutup wajah tampan miliknya dengan jubah. Kurang sudah wibawanya di depan para tamu. Kedua pelayannya terjatuh hanya karena jubahnya terikat. Kedua vampir itu nyengir kemudian saling menyalahkan melalui tatapan. Sementara tangan mereka sibuk melepaskan ikatan jubah. Semua pandangan 2 tim itu tertuju pada Anifa yang tengah berpura-pura mengamati langit-langit kastil. Pandangan semua teman-temannya seolah mengatakan kurang kerjaan, tapi alih-alih peduli, gadis itu malah berlagak pilon. Segelas sirup merah pekat kembali dihidangkan di tengah acara makan. Kesembilan remaja itu kembali bergidik ngeri. Silakan diminum. Arthur mempersilahkan vampir itu sudah memegang gelasnya bersiap untuk minum. Mari.
Sambung Alzio, dia mengeluarkan sirup yang sudah ia persiapkan dari dunia manusia. Buru-buru semuanya mengikuti apa yang dilakukan anggota Treskis itu. Kami suka darah, sangat suka. Pegik Anifa seraya mengangkat gelas sirupnya tinggi-tinggi. Oh, kalian bawa persediaan, pantas saja tidak mau merepotkanku. Tapi nggak apa-apa, untuk minuman kita punya selera berbeda. Gue lebih suka sirup manusia. Nampak sekali tim Dua Dunia dan Treskis terkejut sekaligus merasa bodoh. Andaikan mereka tahu akan bertemu vampir penggemar makanan manusia, mungkin beban bawaan makanan akan sedikit ringan. Binatang nokturnal itu satu persatu terbang meninggalkan sarangnya. Semuanya karena ulah Anifa yang merecoki mereka dengan gala panjang. Lo tamu bukan asisten di sini. Suara berat itu mampu membuat Anifa tertegun. Sebenarnya ia tidak takut dengan Arthur. Hanya saja hal yang dia takuti adalah kelepasan saat ngobrol dengan vampir dingin itu. Ia sadar akan kebiasaannya yang ceplas-ceplos saat berbicara. Hal itu bisa berbahaya jika Arthur sampai tahu dia dan teman-temannya adalah manusia. Rumah lu jorok, banyak kelalawarnya. Cicit Anifa jujur, gadis itu langsung mendapatkan hadiah tatapan horor dari Arthur. Sang pemilik rumah hanya diam ikut terduduk di sebelahnya. Hal itu ternyata mampu membuat gadis tanpa jaim itu kini canggung luar biasa. Cuma lu sendiri kan yang tidak punya pasangan? Enggak kok. Acaira jomblo, Lydia, Sila juga sel. Udah punya semua maksud gue. Keadaan hening beberapa saat hingga Anifa kembali membuka suara. Kalau semua artinya gue juga udah ada yang punya dong. Ya, lu punya gue. Hah? Di sini tidak ada yang kurang. Lengkap, komplit, apalagi ya? Gadis itu terkekeh dengan ucapannya sendiri. Dia berjalan menuju pemuda yang duduk tak jauh darinya, mengambil persediaan kapas yang mereka bawa, kemudian memasukkannya kembali ke dalam tas besar berisi obat-obatan. Kini posisi keduanya berada di kamar utama, di mana semua barang-barang yang mereka bawa ada di sana, terkecuali satu tas yang sudah dibawa Lydia ke kamar pribadinya. Acaira menoleh pada Alvin yang masih menumbuk pelan beberapa dedaunan dengan sorot matanya yang selalu mengarah padanya. Obatnya udah terlalu halus, jangan terus ditumbuk. Lu liatin gue mulu kenapa? Gak apa-apa, hanya mengamati lu aja. Jawab Alvin jujur, sedangkan respon Acaira hanya gumaman oh yang tidak jelas. Cak. Acaira menoleh ke arah Alvin, menunggu pemuda yang selalu disanjung oleh Anifa dan Sylvia itu melanjutkan kalimatnya. Tidak ada perkataan kedua temannya yang bisa ia bantah sebenarnya. Alvin pemuda yang memiliki otak cerdas, lembut pada wanita, dan memiliki wibawa yang luar biasa. Jangan lupakan bagaimana perhatian pemuda itu padanya. Apa lu pernah baper sama seseorang? Pernah. Gue pernah baper, gue pernah terlalu percaya diri dalam hal perasaan sampai akhirnya gue dihempas pada kenyataan yang belum bisa gue terima sampai sekarang. Jalan 2 tahun gue belajar mengikhlaskan, tapi hasilnya nihil. Sekarang gue gak mau lagi berteman dengan melibatkan perasaan Al. Jangan panggil gue Al, itu panggilan lu ke Alzio. Gue sama dia beda. Acaira mendekati Alvin yang tengah kesal padanya. Aneh, dia hanya memanggilnya Al dan pemuda itu marah hanya karena sama dengan Alzio. Apa salahnya jika memang sama? Kalian sama-sama teman gue. Beda, ke Alzio lu punya rasa, sedangkan ke gue enggak. Kini giliran Alvin yang memotong. Acaira tertawa menganggap jawaban Alvin hanya sekedar gurauan. Detik kemudian dia berkata, Lah aja gak punya perasaan ke gue. Gadis itu tidak peka memang. Pemuda di sampingnya menghentikan kegiatan menumbuk dedaunan, lalu menatap Acaira yang tengah tersenyum konyol ke arahnya. Siapa yang bilang gue gak punya perasaan sama lo?
Acaira terdiam. Senyuman konyol yang ia gunakan untuk menggoda Alvin agar pemuda itu tidak marah kini meluntur tergantikan dengan mimik serius. Gue pemuda yang kaku gak seperti Alzio, tapi gue pernah melihat Alzio mengungkapkan perasaannya pada Sylvia. Gue suka sama lo. Gadis di sampingnya hanya membisu. Ada kalimat yang membuat hati Acaira sakit. Gue pernah lihat Alzio mengungkapkan perasaannya pada Sylvia. Desisan Alvin membuyarkan lamunan Acaira. Rupanya dia telah berpindah posisi, menggeledah tas yang sudah dirapikan olehnya. Tangan pemuda itu berdarah. Entah apa yang terjadi barusan. Tangan gadis yang sudah terbiasa dengan obat-obatan itu rupanya lebih cekatan. Dalam hitungan detik ia sudah bisa menemukan semua kebutuhannya untuk mengobati Alvin. Setelah semuanya selesai, Acaira kembali membongkar tas milik Raga, membuat Alvin bingung dengan tingkahnya. Satu botol parfum mawar kelam ia keluarkan dari tas sang kapten. Buru-buru ia semprotkan sebelum Arthur atau anak buahnya mengendus aroma darah. Gak ada yang luka lagi kan? Gue kan udah bilang. Pakai gak percaya segala. Suara bas di ambang pintu menghentikan aksi Acaira. Meski netranya tidak melihat sang pemilik suara, hatinya akan otomatis berdesir mendengarnya. Dia tidak akan salah, itu Alzio. Gue juga luka Sel, obatin dong. Minta Acaira yang obatin, gue gak ahli. Ntar Alvin cemburu, Acaira kan milik dia. Kakek Alzio, pantas saja ada cerita bertepuk sebelah tangan di antara Alzio dan Acaira. Mereka sama-sama tidak peka dan sama-sama berego. Gue masih milik nyokap sama bokap gue belum nikah. Sungut Acaira kemudian pergi meninggalkan ketiga temannya. Sylvia menatap horor ke arah Alzio seolah mengatakan, lu berusaha kebahagiaan Alvin. So cute. Pakai sila badannya ia putar dan sesekali berkecak pinggang layaknya model yang sedang berjalan di atas catwalk. Lydia tersenyum melihat tingkah Sila, sedangkan Raga pemuda itu sedikit ragu untuk mencoba kostum rancangan Lydia. Cair, panggil Lydia saat Acaira lewat di lorong depan kamarnya. Gadis itu berhenti kemudian mendekati Lydia yang menyuruhnya masuk dengan lambaian tangan. Satu jubah berwarna hitam tersodor ke arahnya. Bagaimana? Suka? Acaira tersenyum lebar. Tentu saja, bukankah ini warna kesukaannya? Bagaimana dia tidak suka? Kita jadi vampir. Bagi Sila yang spontan dibekap Raga. Resa lu, nanti Arthur dengar bagaimana? Jangan main bekap anak orang. Protes Sion yang baru saja datang diikuti oleh Alzio dan Sylvia. Pemuda itu langsung melepas Sila. Detik kemudian dia berujar, bilang aja cemburu. Acaira menatap pintu kamar Lydia tanpa sadar tingkahnya diamati oleh Lydia. Cari siapa, Cair? Tadi Sylvia dan Alzio sama Alvin, tapi kok Alvinya gak kesini? Alvinya lagi ngobatin lukanya sendiri. Serius? Ayolah, sebenarnya peduli apa yang ditunjukkan gadis satu ini pada Alvin? Alzio hanya mengangguk meski mendapat tatapan intens Sylvia dan Cheon yang menemaninya ke sini. Tentu saja keduanya tahu Alzio sedang membohongi gadis itu. Acaira bergegas kembali ke kamar utama, tapi langkahnya ditahan oleh Lydia. Sekalian kasih Alvin. Satu jubah yang sama kembali disodorkan oleh Lydia dan tanpa pikir panjang Acaira merebutnya cepat. Lu gak bohong kan? Lydia memulai aksi interogasinya. Hei, ayolah, bohong sedikit untuk memancing perasaan Acaira yang sebenarnya keluar. Tak apa kan? Alzio menanggapi kalimat Lydia santai. Lydia naik pitam, tapi mati-matian ia tahan. Jika saja sahabatnya itu tidak mencintai Alzio, sudah dipastikan satu tamparan keras akan ia layangkan detik itu juga. Pemuda tidak peka. Kalian,
Semua menoleh ke arah pintu dan semua menoleh ke arah suara dan mendapati Arthur yang sedikit terkejut. Tampaknya tidak hanya vampir tampan itu saja yang mengalami sport jantung. Para tamunya juga mengalami hal yang sama karena kehadirannya. Semua orang yang ada di sana mematung untuk beberapa saat. Arthur? Ujar Sila seraya terkekeh menyembunyikan kecanggungan mereka. Apa Arthur dengar pembicaraan kami? Jubah itu kalian dapat dari mana? Arthur kini menghadap ke arah Raga yang masih terpaku. Kami membawanya hanya untuk menyesuaikan diri di sini. Alasan macam apa itu? Raga terlihat menggigil lidahnya. Di saat seperti ini otak encernya berubah menjadi sebongkah es padat yang sulit berpikir. Pemuda itu menatap ke arah rekannya, Lydia yang tidak jauh dari tempat Raga berada. Yang seharusnya memiliki tanggung jawab yang sama justru berpura-pura tidak menyadari tatapannya. Raga mendesis kesal, beruntung Arthur terlihat percaya dengan kebohongan itu. Jadi kali ini Raga selamat. Sangat beruntung juga Arthur yang dikira mendengar pembicaraan mereka ternyata tidak tahu apapun. Kali ini mereka selamat. Setelah pembicaraan kecil untuk mengalihkan perhatian Arthur, vampir itu akhirnya pergi. Nafas lega seketika menguar menciptakan suasana gelombang di ruang tersebut. Besok siang waktu semua vampir tidur, kita bakalan keliling buat cari prasasti mawar hitam. Begitulah ucap Raga sebelum pergi bersama Jeon dan Alzio. Siang hari terasa datang sangat cepat. Kesembilan anak muda itu kini berada di kamar tamu khusus tim 2 dunia dengan niat untuk membicarakan perjalanan singkat mencari prasasti mawar hitam. Siang adalah waktu yang tepat karena semua vampir sedang tidur untuk menyambut malam yang menurut mereka adalah siang. Sialnya karena kesembilan anak muda itu menyamar sebagai vampir, mereka harus menahan kantuk tadi malam. Tidak hanya malam itu, siang ini juga sama karena harus menyelesaikan misi. Begitulah tegas dua kapten tanpa perasaan yang kini berdiri dengan kayu rotan di tangan mereka. Seperti guru galak, mereka menatap semua anggota dengan tatapan membunuh, sehingga kantuk yang sempat mengganggu itu hilang. Kini semua orang berdiri tegak, Acaira masih setengah menguap. Sila yang berusaha menahan kelopak mata dengan jarinya. Sylvia yang terus saja meminum kopi hitam, sementara Anifa si gadis mager justru terjaga tanpa ada keluhan. Jadi kita bakalan keluar dari kastil dengan terpisah. Jangan berbondong-bondong karena itu bisa membuat kecurigaan. Karena itu juga kita harus berpisah. Jadi ayo kita bagi kelompok. Satu kelompok 2 orang dan mungkin salah satunya 3 orang. Duh, gue roman-romannya gue bakal jadi obat nyamuk nih. Sontak semua tatapan mengarah ke gadis yang baru saja mengeluh. Namun Anifa justru berpura-pura tidak tahu dengan memandang ke sudut dinding dengan bibir mengerucut. Kesal pastinya. Ternyata keputusan Anifa untuk jadi perawan tua bukanlah hal yang baik. Mari kita undi. Kayak Mama Arisan. Seletuk Jeon, tampaknya pemuda pintar itu tertular Anifa yang asal ceplos. Kelompok pertama. Lydia membuka kedua gulungan perlahan. Seketika manik matanya terkejut membaca nama yang tertera. Ia menelan salvinanya kasar seraya menatap ke arah Alzio dengan sorot tajam. Acaira dan Alzio satu tim. Bagaimana respon mereka? Tentu terkejut. Terutama Alvin dan Sylvia, pemuda dengan wajah lembut itu tersenyum sinis untuk pertama kalinya. Sylvia si baik hati kini merasa sedikit sesak di hati. Raga mengambil botol yang ada di tangan Lydia. Pemuda itu segera melepaskan 2 gulungan dan membaca nama yang tertera. Silas sama Jeon. Tidak ingin menunggu lama dan menciptakan suasana runyam, Raga langsung mengundi nama tanpa memberi jeda yang lama. Lydia, Anifa sama gue, terus Alvin sama Sylvia bareng. Gak ada protes, ujar Raga dengan nada tegas. Satu persatu tim keluar dengan aman. Kini giliran Anifa dan timnya saja.
tidak membutuhkan waktu lama ketiga anak manusia itu sudah berada di ambang pintu. Kalian mau kemana? Suara dingin itu berhasil membuat Anifa, Raga, dan Lydia terpaku dengan satu kaki tergantung di udara. Suara derap langkah membuat jantung ketiganya berdebar kencang. Tak lama mereka sudah melihat presensi Arthur dengan wajah dingin seperti biasa. Kalian mau kemana? Tidak tidur? Kami mau jalan-jalan karena nggak bisa tidur. Kalian bertiga. Arthur terlihat sedikit tidak percaya dengan penuturan Raga. Ya kita bertiga, emang kenapa? Lu mau gabung? Terkutuklah mulut Anifa yang tidak bisa membenarkan remnya. Tidak bisa menyaring perkataan. Begitulah untuk Raga dan Lydia dalam hati. Ingin sekali saat ini, detik ini juga, Lydia mengikat gadis itu dan melemparkannya ke lautan. Jika saja tidak ada rasa sayang, mungkin itu sudah dilakukan. Sekarang walau Anifa menawarkan itu, bukankah Arthur masih belum menjawab? Semoga saja tidak. Baik. Persetan dengan ajakan Anifa, semoga saja mereka tidak dalam bahaya. Semoga. Bagus, jadi gue gak jadi obat nyamuk anti pacaran. Seru Anifa seraya menggandeng tangan Arthur yang dingin dan pucat. Sekarang gadis itu sangat berani, padahal sebelum sampai di sini ia sangat takut dengan kemungkinan tidak tertebak yang akan terjadi di pulau ini. Hutan hitam ini memang sangat gelap, tidak peduli siang atau malam. Matahari seakan pilih kasih untuk tidak memberi sinarnya ke pulau ini. Atau memang seharusnya begitu, karena jika para vampir ini terkena matahari, mereka akan menjadi abu dalam hitungan detik. Suasana mencekam hutan semakin buruk karena kecanggungan di antara Acaira dan Alzio. Sebelum ini mereka adalah teman. Ya, hanya teman, tidak lebih. Sebelum ini mereka juga sangat akrab. Entah hal apa yang menyebabkan kebisuan di antara kedua insan tersebut. Gimana hubungan lo sama Sel? Alzio yang sebelumnya memandang ke arah lain dengan alasan berpura-pura mencari prasasti kini mengalihkan pandangannya. Pemuda itu menunduk menatap Acaira yang lebih pendek darinya. Ya gitulah. Tidak tahu apa yang menyebabkan Alzio tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Apa ia harus mempermalukan diri dengan berkata, "Jika aku sudah ditolak lebih dari 3 kali, tidak. Sampai kapanpun tidak akan terjadi." Gitunya gimana? Hubungan lo sama Alvin gimana? Dia ganteng, baik, ramah. Lo gak ada apa gitu sama dia? Fix ini adalah pertanda jika Alzio tidak ingin membicarakan hal ini lebih jauh lagi. Namun pengalihan pembicaraan ini sangat tidak ingin dibahas sekarang. Acaira tersenyum singkat. Untuk sesaat ia terdiam membiarkan Alzio terjebak dalam rasa penasaran. Gue belum tahu harus gimana, ujar Acaira yang merupakan pembicaraan akhir keduanya. Karena setelah ini tidak ada di antara mereka yang mengungkapkan pertanyaan. Padahal ada banyak hal yang ingin diketahui satu sama lain. Sebelum ini gue gak pernah ngerasain kecanggungan luar biasa kayak gini. Sila dan Jeon terlihat melakukan tugas dengan baik, walau tidak juga menemukan hasil setelah berkeliling cukup lama. Keduanya memutuskan untuk duduk di bawah salah satu pohon rindang dengan meneguk air segar yang mereka bawa. Suasana sangat senyap karena Sila sibuk dengan pikirannya lagi. Lu kenapa diam mulu? Gue pengen tahu beberapa hal, boleh? Cuma untuk basa-basi. Silakan nanya aja. Sejak kapan lo bisa lihat hantu? Maksud gue lo ini indigo dari lahir. Iya. Menyebalkan karena Jeon menjawab dengan amat sangat singkat. Sila kembali memutar otak untuk mencari pertanyaan terbaik. Selama ini pertemuan lo sama hantu mana yang paling lo ingat? Misal kayak gue, yang paling gue inget pas masuk ke sekolah untuk pertama kalinya, gue dijahilin hantu secara nyata karena biasanya cuma mimpi. Mendengar pertanyaan Sila, Jeon terdiam sesaat. Jari telunjuk jenjang pemuda itu terlihat mengetuk pelipis kiri dengan teratur. Hanya pertanyaan seperti ini ia harus mengingat dengan sangat keras. Pertemuan gue sama roh cewek cantik yang kesepian. Hantu cewek? Bentuknya gimana? Bukan hantu tapi roh.
Dia itu roh orang koma yang menjelajah dunia kehidupan. Lo pasti pernah tau lah. Jadi dia itu koma karena kecelakaan. Dia selalu sedih, jarang banget bahagia. Dulu gue yang masih kecil dan polos nganggap dia sebagai sahabat. Asal lo tahu, dia itu teman pertama gue di dunia ini, dan juga cinta pertama gue. Aneh memang karena gue jatuh cinta sama roh. Bertahun-tahun kita kenal, tapi dia tiba-tiba ngilang. Gue takut, panik, gak tahu harus apa. Gue berusaha lah cari juga gak ketemu. Sampai akhirnya gue tahu kalau dia itu udah balik ke tubuhnya. Bertahun-tahun kita jadi teman, bertahun-tahun juga kita kepisah. Dan takdir bawa dia ke kehidupan gue lagi. Tapi siapa sangka dia udah bukan anak penakut dan menyedihkan lagi. Dia yang katanya gak punya temen justru bisa dapetin teman terbaik, sampai mampu mengubah dia jadi cewek tangguh. Sila kelihatan tercengang karena cerita panjang Jeon, cerita yang diucapkan seolah sangat familiar. Lo masih suka sama dia? Secara lo dipertemukan lagi setelah sekian lama? Iya. Jeon tertawa kecil, tawa yang terlihat bodoh di antara mata Sila. Tak disangka pemuda seperti Jeon juga pernah merasakan cinta. Masih? Baru saja kata masih itu berhasil menciptakan sedikit rasa tidak rela di hati Sila. Ia sadar selama ini hubungan mereka hanya teman, tidak ada hak untuk cemburu ataupun mencegah. Sila hanya bisa menahan semua sikap Jeon yang berubah-ubah seperti iklim. Lu percaya? Astaga, itu cuma cerita novel yang gue baca. Udah ketularan Lydia, lu seneng banget baca novel bucin? Tahu aja, itu rekomendasi dari dia juga. Bagus kok novelnya. Jeon masih saja tertawa tanpa membiarkan Sila tenang. Gadis itu masih sangat kesal karena kebohongan Jeon, padahal ia sempat ikut kalut dan prihatin. Nyebelin. Sila berdiri dari duduknya dengan langkah kaki yang ia hentakkan ke tanah untuk meluapkan rasa kesal. Cie yang sempat cemburu. Gadis itu menghentikan langkahnya dan berbalik dengan wajah merah padam. Siapa juga yang cemburu? Terlihat sekali ia sangat marah. Kali ini Jeon akan sulit membujuk Sila. Gadis itu mungkin akan sangat sulit memaafkan kebohongannya. Tidak, itu bukan kebohongan. Kalau gue ngomong itu serius, lo bakal percaya nggak? Gumam Jeon sambil menatap punggung Sila yang mulai menjauh. Anifa terus saja mengoceh bertanya ini itu pada Arthur. Dan bodohnya lagi vampir itu selalu bersedia menjawab. Kedua makhluk yang berbeda tapi bisa menjalin komunikasi yang harmonis. Berbeda dengan Raga dan Lydia yang satu jenis manusia, tapi sudah seperti manusia versus iblis. Lihat saja keduanya yang berjalan dalam sepi di belakang Anifa dan Arthur. Tidak ada yang mau memulai lebih dulu hingga akhirnya Lydia membuka obrolan dengan sinis. Lo ngapain lihat-lihat gue? Gue sumpahin rabun mata lo. Idih, yang liatin lo itu siapa? Gue lihat jubah lo yang kegedean, dikit-dikit keinjak. Bukan alibi tapi kenyataan. Tunggu, itu bukanlah alasannya bagus untuk mencuri pandang. Sepintar apapun Raga, dia tetap bodoh dalam hal cinta. Anifa memutar bola matanya malas, kemudian menatap Arthur yang sejak tadi menatapnya. Mungkin vampir itu berpikir dua manusia yang dia kira vampir di depannya semenjak datang tidak pernah akur. Jangan dipikirin, mereka emang suka adu tonjok. Mungkin mereka nikah juga ntar buat keturunannya pakai taekwondo. Bayangin dipeluk aja udah ditendang sampai keok. Tangan pucat Arthur menutup mulut Anifa saat ia melihat tatapan marah Lydia pada gadis di sampingnya. Lu juga suka meneliti? Nah, ini pertanyaan keberapa Sylvia pada Alvin. Benar apa yang digosipkan oleh Anifa dan Sila selama ini? Pemuda itu hangat, enak diajak ngobrol dan misterius tentunya. Tidak terlalu mengumbar perhatian tapi selalu menebar penasaran. Pemuda itu hanya mengangguk dengan sunggingan senyum. Lantas ia memberikan beberapa daun yang berbentuk unik ke Sylvia. Beberapa daun lagi ia selipkan di balik ikat pinggang kainnya. Lo mau teliti itu? Tidak, ini hadiah buat Asaira. Tadi sebelum kesini dia sedikit kesal karena gue goda.
Tutur Alvin dengan kekehan tawa membuat Sylvia ikut tertawa. Gadis berpipi cabi itu merasa bahagia sekaligus sedih di saat yang bersamaan. Bahagia karena sahabatnya bisa mendapatkan pemuda sebaik Alvin, tapi sedih melihat Alvin yang harus menaklukkan Acaira yang terlalu setia pada Alzio. Sel. Dalam sekali teriakan, gadis itu sudah berada dalam dekapan Alvin. Tampak makhluk raksasa yang terus saja memandangi Sylvia dengan penuh nafsu. Seperti detik ini juga, gadis itu sudah ia lahap habis. Tangan raksasa itu kembali liar ingin menyentuh Sylvia, tapi cekatan Alvin mendekap gadis itu kuat sembari terus membaca mantra, berharap makhluk asing di depannya bisa takluk. Dalam hitungan detik, makhluk raksasa perlahan menghilang untuk pergi ke tempat lainnya, bukan lenyap. Tadi itu apa? Lalu kenapa dia cuma mau ambil gue? Pemuda itu menyeret pergelangan tangan seraya berkata, nanti gue jelasin. Sekarang kita cari tim yang lain, takutnya mereka nggak bisa menghindar. Untuk kali ini, troll sang makhluk penjaga prasasti tidak muncul dari belakang, melainkan menghadang langkah Sila yang meninggalkan Jeon. Seakan tersegel gravitasi, Sila terpaku walaupun suara Jeon meraung menyuruhnya mundur. Saat tangan troll mulai terjulur, barulah gadis itu bisa menggunakan akal sehatnya. Mundur dengan cepat tanpa memperdulikan yang ada di belakang. Hingga pada akhirnya ia harus terjungkal karena pelepah pohon keringnya ia injak. Jarak antara troll dengan Sila semakin dekat saja, sementara Jeon masih jauh. Gadis berponi itu menutup matanya, bersiap jika ajal menjemputnya hari ini. Tapi dekapan hangatnya itu kembali membuatnya membuka mata. Nafas Jeon memburu menerpa wajahnya. Pemuda itu sama-sama takut dengannya. Bukan apa Jeon tidak memiliki mantra untuk menaklukkan makhluk di depan. Dia ngincer lo, tapi sebelum gue jadi jasad, dia tidak akan pernah bisa menyentuh lo. Percayalah dan terus berdoa saja. Semoga Alvin cepat datang ke sini, karena dia pasti tahu tentang pulau ini, kelebihan dan kekurangannya termasuk cara menaklukkannya. Jeon merasakan ada tangannya mencengkeramnya, memaksa untuk berpisah dengan raga Sila. Susah payah pemuda itu terus saja mempertahankan genggaman tangannya dengan Sila yang semakin merenggang karena teriakan itu. Alvin! Teriak Jeon kala pemuda yang ia harapkan kedatangannya sudah nampak. Pergulatan energi troll dengan mantra Alvin perlahan menemukan titik terang siapa yang lebih kuat. Dendam. Suara menggelegar milik troll mengiringi kehilangannya dari hadapan 4 anak manusia itu, sedangkan Jeon terhempas dari ketinggian, membuatnya menggeliat tak karuan. Semua tulangnya terasa patah. Jeon, lu baik-baik aja kan? Dia akan lebih baik-baik aja, lebih baiknya lagi kita bergegas mencari tim yang lain. Sylvia menarik lengan jubah Alvin. Air wajahnya tampak begitu gelisah. Alvin menaikkan alisnya, menyuruh Sylvia cepat-cepat mengatakan apa yang ia khawatirkan. Acaira sama Alzio tim yang paling awal keluar dari kastil. Jejak mereka pasti lebih jauh. Bagaimana kalau... Belum sempat Sylvia menduga-duga, Alvin sudah kembali menyeretnya saja. Pengejaran mereka ke arah selatan karena tim Acaira dan Alzio ditugaskan ke arah itu. Jeon berusaha bangkit dengan dipapa Sila. Benar juga kata Alvin. Semua temannya ada dalam bahaya jika mereka tidak bertemu secepatnya. Pemuda itu memaksakan untuk terus mengikuti langkah lebar Alvin yang tengah panik, tapi berusaha tetap tenang. Perkataan Sylvia benar juga, sudah lumayan jauh mereka berjalan tapi tak kunjung menemukan jejak kedua temannya. Mereka sudah menempuh seperempat perjalanan, Acaira dan Alzio. Mungkin karena kecanggungannya, 2 anak manusia itu menempuh jarak begitu jauh dengan lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya. Pandangan Alvin terkunci pada sosok gadis dengan rambut yang dikepang. Ada 2 kemungkinan pada gadis berjubah yang kini tengah membelakanginya. Antara manusia alias tim mereka atau vampir asli. Perasaan ragu sempat menyergap pemuda berusia 20 tahun itu, pasalnya ia mengenal baik ciri-ciri Acaira. Acaira! Akhirnya Alvin memberanikan diri memanggilnya.
Alvin berharap saat gadis berjubah itu berbalik ia akan melihat wajah yang terus saja terlintas untuk saat ini. Namun Nihil yang ia panggil Acaira ternyata Lydia yang tengah memangku kepala Raga. Di sana juga ada Arthur dan Anifa, membuat mereka berempat terkejut dengan kehadiran vampir itu. Bukankah seharusnya dia tidak ikut? Nah, pertanyaan itu tidak berhasil melintas di kepala keempatnya, karena fokus utama mereka hanya dua temannya. "Lihat Raga kenapa?" Sila bertanya sembari menahan tawanya. Bagaimana tidak? Jika sebelum berangkat Lydia sangat memusuhi Raga, kini gadis itu hampir mati ketakutan saat pergelangan tangan pemuda yang ia pangku menunjukkan denyut nadi yang semakin melemah. Andaikan Raga tidak melemah, mungkin saat ini Lydia sudah melontarkan makian terhadapnya yang sok menjadi jagoan. "Lepasin gue susah nafas," protes Anifa karena tangan Arthur masih saja menutup saluran pernapasannya. Tangan pucat itu perlahan mulai membebaskannya. Anifa memandang Lydia sengit. "Apa, mau protes? Emang itu kenyataannya?" Coba saja rasa sayang itu tidak ada. Ingin rasanya Lydia mematahkan tulang kering gadis di depannya, kemudian memisahkan rahang atas dengan rahang bawah Anifa. Fik. Saringan mulutnya mengalami kerusakan yang semakin parah. "Terima kasih sudah mewakilkanku, Puan. Jalan-jalannya lanjut atau enggak?" tanya Arthur dingin, membuat ketiganya nyengir tak karuan. Baru beberapa langkah saja Raga kembali menarik Lydia dalam dekapannya. Sepertinya tendangan saat di alam manusia kemarin masih kurang bagi pemuda itu. Benar saja, satu tendangan keras melayang ke arah tulang kering disertai sikutan keras untuk lambungnya. Raga kembali tersungkur sedangkan Lydia melipat tangannya di dada. Tatapan gadis singa itu nyalang menyiratkan amarah atas perlakuan Raga. "Lydia bego, lihat di belakang lu," teriak Anifa tanpa membalikkan badan saja. Gadis itu sudah bisa merasakan aura troll. Sama seperti Sila tadi, Lydia juga seakan tersegel gravitasi. Langkahnya begitu berat untuk menjauh. Tarikan Raga membuatnya terpental ke arah Anifa, sedangkan Raga berdiri tangguh tanpa takut. Gadis dengan rambut yang dikepang itu meringis pelan sembari mengusap pelan pundaknya yang terasa mau patah. "Raga!" teriakan Anifa mengalihkan fokus Lydia. Kini pemuda yang menjadi penyelamatnya itu tengah meringis pelan. Ia terhempas setelah diangkat oleh troll. Bukannya menyerah, Raga kembali bangkit menghadang langkah troll yang mendekati Lydia. Tapi sekali lagi dengan mudahnya pemuda itu dihempas kembali oleh troll dari ketinggian 7 meter. "Dia sudah lemah, kini giliranku," gumam Arthur saat melihat Raga lemas tak berdaya. Mendapat mantra dari Arthur membuatnya mulai tak tahan dan mulai menghilang. Entah kemana lagi pria raksasa itu akan menjelajah. "Raga, gak bangun, jangan gini terus. Gue janji gue gak akan manggil lo pedofil lagi," cerocos Lydia tanpa jeda, sedangkan tangannya sibuk menepuk pelan pipi Raga yang masih tak sadarkan diri. "Begitulah ceritanya." Anifa mengakhiri ceritanya dengan tatapan miris ke arah Lydia yang masih sibuk menyadarkan Raga. "Kalian masuk ke wilayah prasasti, di mana gua tempat prasasti itu dijaga oleh troll. Dan tentunya dia mencium aroma wanita, makanya dia datang menyerang. Dia suka menawan anak-anak ataupun wanita dewasa. Intinya dia suka memburu para wanita. Ada berapa banyak troll di sini? Tadi Alvin sudah menghilangkan troll, dan ternyata kalian juga menghadapi makhluk yang sama." Jan melemparkan pertanyaan sembari terus memijit pelan tangannya. Nasibnya sama dengan Raga, hanya saja Raga lebih parah. 1. Alvin hanya menggunakan mantra untuk membuatnya panas lalu menghilang. Mungkin dia akan menjelajah lagi. "Artinya Caira sama Alzio?" Sylvia memotong kalimat Arthur, tapi detik selanjutnya ia tidak mampu melanjutkannya. Bayangan demi bayangan tidak mengenakan mulai menghantui. Acaira menghela napas kasar, kakinya sudah pegal untuk berjalan lagi. Teman-temannya yang janji menyusul tidak terlihat bayangannya sedikit pun.
lelet itulah yang dipikirkan gadis yang tengah menopang tubuhnya dengan tangannya ia tumpukan ke lutut. Vin, gue capek. Keluhnya membuat Alzio menoleh. Untuk sesaat pandangan mereka terkunci. Entah apa yang dipikirkan keduanya, yang pasti Acaira tengah merutuki diri sendiri. Kenapa sampai bisa salah panggil? Maaf, ayo lanjut. Acaira melangkah meninggalkan Alzio yang masih tertegun. Tapi kalimat pemuda itu kembali menghentikan langkah Acaira. Yang keinget terus sama Alvin. Udah leluasa yang lu sama dia. Tak ada respon dari gadis berambut sebahu itu. Ia hanya berbalik badan menghadap Alzio. Kemudian berniat meninggalkannya kembali. Tapi sayang, niat itu harus terurungkan saat sosok raksasa berdiri gagah di belakang Alzio. Ada troll. Keduanya tidak mendapati kasus seperti 3 tim lainnya. Tidak ada yang tersegel gravitasi. Keduanya melarikan diri cepat. Jangan bayangkan akan ada adegan romantis bagi kedua anak manusia itu. Yang ada mereka hanya menyelamatkan diri masing-masing. Alzio sempat terjatuh, tapi secepatnya Acaira berhenti berlari untuk membantu pemuda itu bangkit. Alzio, lindungi Acaira! Suara bass yang begitu familiar di telinga Acaira membuat gadis itu kehilangan fokus. Ia menoleh pada Alvin yang tengah berdiri jauh di belakang troll dengan Arthur. Jangan berhenti lari, peringat Alvin, tapi sayang bukannya menjauh, gadis itu malah tersungkur ke tanah. Hal ini justru membingungkan Alzio. Alvin dan Arthur tidak ingin mengambil resiko lebih dalam lagi. Arthur mempercepat bacaan mantra saat troll semakin mendekat ke arah Acaira. Tidak ada respon dari sang pemilik nama saat Alvin meneriakinya. Gadis itu terlihat lemah dan tidak berdaya. Fokus Alvin beralih pada Alzio yang masih mematung. Alzio, lindungi Acaira, gue mohon. Tinggal beberapa jengkal lagi, seharusnya troll akan mendapatkan Acaira sebagai tawanannya. Tapi kecepatan mantra Arthur lebih cepat dari langkahnya mengangkat tubuh lemah Acaira. Lagi-lagi troll harus menerima kekalahannya untuk saat ini. Ia menghilang, mungkin akan kembali ke gua tempatnya bersemayam. Tanpa pikir panjang, Alvin merengkuh tubuh lemah di hadapannya. Bibir gadis itu membiru sedangkan detak nadinya melemah. Dia kenapa, Thor? Kenapa? Arthur sedikit kaget melihat tingkah gelagapan Alvin. Meski baru sehari ia bertemu dengan para tamunya, ia tidak akan salah menilai Alvin itu pemuda yang lembut dan tidak pernah berbicara setinggi ini. Troll tidak memiliki racun atau bios apapun, gue juga nggak tahu. Pandangan Alvin tertuju pada Alzio. Rasa-rasanya ingin sekali ia melenyapkan pemuda satu itu. Kenapa harus bertingkah bodoh di saat yang genting seperti tadi? Alvin tahu hubungan Acaira dengan Alzio memang tidak baik. Tapi apa jika Acaira mati di tangan troll tadi? Pemuda itu akan tetap mematung seperti sekarang. Entahlah. Beberapa menit diselimuti kabut tegang kini pecah karena teriakan para gadis tim 2 dunia. Rupanya Arthur diam-diam menjemput kelima tamunya yang ia tinggalkan dengan Alvin untuk menyelamatkan Acaira dan Alzio. Caca, kenapa? Dia tidak mati kan? Katakan dia baik-baik saja. Calu, jangan buat gue makin khawatir. Ayolah, ini bukan saatnya untuk marah. Lapakkan sahabat gue. Sylvia melirik Alzio, tatapannya seolah mengatakan, lu jaga Acaira sungguh-sungguh kan? Meski ekspresi serius tidak cocok dengan wajahnya, tapi untuk saat ini siapapun yang melihat keseriusan Sylvia akan takut juga. Jawab, Zio. Lu apakan Acaira? Lu jaga dia baik-baik kan? Seperti Alvin ya jaga gue. Gue pikir cuma Lydia, Raga, dan Anifa yang jalan-jalan karena tidak bisa tidur. Ternyata kalian semua juga keluar. Ada apa? Matilah kedua tim itu sekarang. Entah alasan apa lagi yang akan mereka layangkan untuk Arthur. Tidak mungkin mereka jujur. Mereka keluar untuk merebut prasasti. Ada apa? Jalur kalian juga menuju gua prasasti.
Di sini berbahaya dan gak semua vampir berani ke sini. Semua orang kini berada di kamar khusus menanti kesadaran Acaira dan Raga yang tidak kunjung memberikan titik terang. Acaira yang ternyata terkena racun sudah ditangani oleh Alvin dengan beberapa herbal yang ia buat. Sementara Raga, dia masih belum pulih, tidak tahu kenapa, tapi pemuda itu berhasil membuat Lydia sangat ketakutan. Cak, Ujar Sila saat mendapati pergerakan dari gadis itu. Semua orang segera merapat menanti si gadis ceria itu membuka kedua kelopak matanya. Hal yang pertama Acaira dapati saat membuka mata adalah banyaknya kepala manusia yang menatap ke arahnya. Cukup mengejutkan, tetapi ia tidak memiliki cukup tenaga untuk berteriak atau berlari. Sesaat kemudian barulah ia sadari kepala itu adalah milik para rekannya yang menanti kesadaran Acaira sejak lama. bagus lo gak kenapa-napa. Gue khawatir banget tau gak. Acaira udah sadar. Kenapa Raga belum juga sadar? Tanya Lydia. Semua orang sontak menatap gadis yang menyuarakan isi hatinya itu. Mereka semua menatap prihatin ke arah Lydia. Emang Raga kenapa? Tulangnya remuk. Sila langsung melemparkan tatapan horor ke arah pemuda di sebelahnya, hanya sekedar mengingatkan jika akan ada amarah singa betina kalau berani membicarakan seperti itu. Serius? Kini Anifa juga mulai memanaskan suasana dengan ekspresi terkejutnya. Tampaknya sekarang Jeon dan Anifa sangat cocok menjadi sejoli dengan mulut tanpa saringan. Bergaul dengan Anifa membuat Jeon yang jenius juga ikutan error. Namun sesuatu terjadi. Alvin mendapati jari telunjuk Raga bergerak, seolah memberi kode melalui gerakan itu. Pemuda itu terus memperhatikan sampai ia paham maksudnya. Alvin mengebrak meja di sebelahnya membuat semua orang kaget termasuk Lydia. Saat Lydia berbalik, Raga membuka mata dan mengedipkan sebelah matanya ke arah Alvin sebagai sinyal. Kalian pasti capek karena di saat semua orang tidur, kita justru jalan-jalan. Jadi gimana kalau kita tidur istirahat gitu? Bagus Alvin. Ya, tampaknya kedua sahabat itu merencanakan sesuatu. Raga yang sudah sadar ternyata berpura-pura masih pingsan. Dan Alvin dengan kecerdikannya membawa para rekan menuju kamar untuk beristirahat. Dengan begitu, keinginan Raga untuk berdua dengan Lydia akan lancar. Gue ikut. Lah terus Raga, lo tanggung jawab lah sama keadaan dia. Lydia menatap Raga sekilas, lantas ia tetap berjalan keluar. Buat apa di sini terus? Toh Raga juga udah sadar, ya kan? Lydia menatap Alvin yang kini membeku di tempat. Tidak tahu kapan gadis itu mengetahui rencananya. Namun ia memang gadis cerdik. Jadi wajar kalau dia tahu tentang hal ini. Setelahnya barulah Lydia pergi dari sana, disusul oleh Sylvia dan Sila. Mereka hanya takut jika nantinya gadis singa itu akan membuat onar. Apa masih sakit? Tanya Alvin pada Acaira. Helaan napas keluar dari mulut gadis itu. Bagaimana tidak, ini sudah kesekian kalinya Alvin bertanya. Padahal kondisi keadaannya jauh lebih baik. Namun pemuda itu terus saja bertanya demikian. Gak apa-apa. Dengan langkah tertatih ia berjalan mendahului Alvin. Setelah sekian lama, kepulihan Acaira akan menjadi hari mereka untuk mencari prasasti lagi. Karena beberapa hari ini troll itu gencar mencari keberadaan mereka. Jadi lebih baik diam saja dulu. Bahkan Arthur juga berpikir hal yang sama, karena ia takut tamu-tamunya terluka. Kini kedua anak muda itu duduk di ruang tengah kastil. Tidak jauh dari mereka ada Sila dan Jeon yang tengah membaca buku bersama. Sesekali mereka tertawa karena suatu hal. Lu udah baik kan, Cak? Tanya Alzio yang ternyata ada di sana juga. Dia duduk di sofa sebelah kanan bersama Sylvia. Siapa lagi? Perjalanan ini tampaknya juga menjadi ajang pendekatan cinta. Iya. Dari kejauhan, ia mendapati sosok Lydia yang terus memperhatikan pasangan Alzio dan Sylvia. Entah kenapa dia tidak bergabung, tapi tidak ingin ambil pusing. Acaira lebih baik berbincang dengan Alvin.
Sebenarnya ia ingin bersama Sila, namun ia tidak bisa merusak kebersamaan mereka. Di mana Hanifah? Bagaimana bisa ia lupa sahabat paling magernya itu? Ngapain lihat orang pacaran? Ini ya. Suara dengan terpaan napas di bahu Lydia membuat gadis itu berbalik menatap sosok yang mengganggunya. Biasa aja. Lydia kembali menatap Acaira, Alvin, Alzio, Selivia, Sila, dan Jeon. Kenapa lu sinis banget sama Alzio? Lama tidak mendapatkan jawaban. Pemuda itu berdiri di hadapan Lydia seraya berkecak pinggang. Jawab. Karena dia udah nyakitin Cair. Dia udah PHP-in sahabat gue, dan gue gak mau cowok playboy kayak dia nyakitin Sylvia yang baik. Alzio baik kok. Kalau dia baik, dia gak akan nyakitin Aca. Dia itu cowok paling brengsek yang pernah gue kenal. Teriakan Lydia berhasil mengalihkan atensi orang-orang yang ia perhatikan dari jauh. Melihat keberadaan Raga dan Lydia, Jeon menghela napas kasar. Keduanya selalu saja ribut, tiada hari tanpa keributan. Kalau Acaira nggak baperan, dia nggak akan sakit hati. Terus selama ini si Alzio kan nggak pernah ada perlakuan spesial ke dia. Lydia tertegun mendengar jawaban ini. Benar, Alzio bersikap biasa saja selama ini, namun Acaira, Lydia menatap sahabatnya yang ternyata juga memperhatikan dirinya. Memang semua cewek gitu, karena mereka berpikir dan memutuskan dengan hati. Apapun mereka gunakan hati, perempuan itu lembut. Jangan salahkan kami yang baperan. Justru kalian para cowok yang harusnya jaga sikap dan hati cewek. Jangan sampai sakit hati, tapi semua cowok sama aja, gak punya pikiran atau hati. Setelah mengatakan hal itu, Lydia beranjak dari sana, namun sebuah bisikan menghentikan langkah Lydia. Lo aja yang gak tahu kalau Acaira suka sama Alzio jauh sebelum dia deketin Acaira. Gadis itu sontak berbalik. Untuk kesekian kalinya ia menatap Acaira tidak percaya, namun yang ditatap justru tidak peduli. Ya, dia tidak mendengar pembicaraan mereka, jadi wajar. Gadis itu akhirnya pergi karena menyadari sesuatu yang tidak bisa didiamkan. Kenapa pulaunya selalu gelap? Tanya Anifa pada Arthur yang tengah berdiri di sebelahnya. Ya karena pohon-pohon rindang di sekitar pulau. Jadi kalau pohonnya ditebang boleh? Buat apa nebang pohon? Buat... Arthur, ikut gue. Tiba-tiba saja suara pegikan seorang gadis memotong momen kebersamaan Anifa dan Arthur. Gadis itu terlihat buru-buru. Dia menarik tangan Arthur dan berjalan pergi. Nif, gue pinjam Arthur bentar ya. Si Lydia kenapa sih? Ganggu gue nyari informasi. Tak lama Raga datang dengan napas terengah-engah. Dia datang menghampiri Anifa yang sejak tadi menyadari keberadaan dirinya. Mana Lydia? Pergi sama Arthur. Oh. Keduanya berdiri berdampingan di balkon dengan tatapannya tak lekat dari arah kepergian Lydia dan Arthur. Tidak tahu apa yang mereka lakukan atau bicarakan. Lydia kini sudah sampai di dekat persimpangan koridor kastil. Di dekat anak tangga bersama dengan Arthur yang masih bingung kenapa gadis ini langsung menarik tanpa persetujuan. Lu suka sama Anifa? Hah? Gue cuma mau mastiin gak ada sahabat gue lagi yang sakit hati karena cowok. Lagian untuk pertama kalinya Anifa deket sama cowok dengan sikap beda dari sebelumnya. Kalau dulu dia deket cowok sebatas temen, kali ini gue bisa lihat hal lain di mata Anifa. Arthur terkejut akan hal itu. Ya pasti. Tak disangka gadis yang berani menarik perhatiannya untuk pertama kali itu ternyata juga memiliki pengalaman dan rasa yang sama. Tidak pernah jatuh cinta dan baru kali ini bertemu cinta, jadi mereka cocok kan? Lydia terkejut tatkala mendengar dentuman jantung yang sangat kencang. Tidak, ini bukan Lydia. Jantung orang lain, tidak ada orang lain selain Arthur di sini. Lydia mendongak menatap vampir itu. Tidak, vampir tidak punya jantung. Lalu dari mana asal suara itu? Lydia mendekatkan tubuhnya ke arah Arthur.
tinggi gadis itu jika dibandingkan dengan Arthur yang sedada. Gadis itu mendengar dengan seksama. "Apa yang kamu lakukan? Lu punya jantung?" Mendengar pertanyaan Lydia, Arthur sontak gelagapan. Gadis itu terus mendekat menanti jawaban. Sementara Arthur mulai menjauh agar detak jantung yang sedang dimabuk cinta itu tak terdengar. Ya, Arthur punya jantung. Dari gelagat ini tampaknya jelas sekali. Tak sadar langkah mundur Arthur dan langkah maju Lydia membawa mereka ke ujung tangga sampai akhirnya keduanya terjatuh dari tangga. Beruntung tidak ada luka, namun posisi mereka sangat dekat. Kepala Lydia kini ada di atas dada Arthur. Posisi mereka seperti huruf T. Dari jarak sedekat ini irama detak jantung Arthur terdengar jelas. Bagaimana bisa Arthur memiliki jantung? Gadis itu menatap si pelaku penuh tanya. Sementara Arthur juga menatap Lydia bersalah. Siapapun yang melihat mereka dalam posisi ini pasti akan salah paham. Siapapun. Astaga. Pekikan itu membuat Arthur juga Lydia bangkit dengan cepat. Seperti ketahuan selingkuh, keduanya gelagapan melihat sosok Anifa dan Raka yang berdiri tak jauh dari mereka. Arthur menyikut lengan Lydia dengan maksud menyalahkan, sementara gadis itu juga melakukan hal yang sama. Tidak ingin larut dalam adegan tuduh-menuduh, Lydia sontak berlari ke arah Anifa. "Devi ini salah paham, beneran. Jadi tadi gue ngobrol sama Arthur terus gak sengaja jatuh dari tangga terus kami. Buat apa jelasin ke gue? Gue gak masalah kok sama kejadian ini. Harusnya lo jelasin itu ke Raga." "Buat apa jelasin ke dia? Emang dia siapa gue? Dia juga gak ada hak buat cemburu atau dikasih penjelasan." Raga mematung, hatinya terenyuh karena kalimat pedas yang keluar dari bibir Lydia. Hebat. Gadis itu sekarang berhasil membuat seorang Raga sangat sakit hati dan sadar akan posisi. Hening, tidak ada yang membuka suara. Entah kenapa tiba-tiba saja Kapten Dua Dunia membuat semua anggota berkumpul. Sejak lama tidak ada pembicaraan yang berarti. Gadis itu juga terus menatap pintu masuk ruangan rahasia mereka, seolah menanti seseorang. "Maaf aku terlambat." Suara itu memecah keheningan dan berhasil membuat semua anggota terkejut. Itu adalah Arthur. Dia ikut rapat. "Sini." Acaira masih tidak mengerti maksud sahabatnya memanggil Arthur, namun pasti ada sesuatu. "Setelah ini Arthur akan masuk tim kita." "Tunggu, apa ada yang mendengar?" Semua orang saling menatap dengan rasa terkejut, bertanya dengan manik mata mereka. "Apa mereka salah dengar? Lo gak kesurupan kan, Lid?" Tak ada sautan, suasana kembali hening. Dalam keheningan itu Lydia menatap ke arah Arthur. Ya, untuk kesekian kalinya gadis singa itu membuat Raga salah paham, begitu juga Anifa. Tetapi gadis itu lebih peduli dengan bagaimana perasaan Raga setelah itu. Aku ikut karena aku ingin selamat." Suara Arthur mengalihkan perhatian semua orang. Seketika vampir itu menjadi pusat perhatian. "Aku manusia, gak masalah kalau ikut kan?" "Apa?" Jika ada satu kejutan lagi, mungkin semua anak manusia itu akan terkena serangan jantung. "Arthur manusia," lah napas keluar dari mulut Arthur. Yang menatap Alvin yang sudah tahu akan hal ini. Ucapan Arthur juga membuktikan jika dia tahu tamunya ini adalah manusia. Tidak mengerti apa yang terjadi, para anggota hanya bisa diam menyimak. "Semua penghuni di pulau ini manusia yang tinggal di desa kecil. Mereka dikutuk menjadi vampir karena sebuah kesalahan fatal. Aku salah satu dari mereka. Aku anak tuan tanah desa ini, tapi kedua ayah ibuku meninggal sesaat setelah datangnya kutukan. Mereka meninggal karena tidak bisa menyesuaikan diri. Tanpa sengaja, ayah ibu terkena matahari dan menjadi abu. Banyak dari kami yang mati agar tidak terkena matahari. Kami yang dulu selalu membiarkan pulau hijau dengan pohon tinggi terawat, kini membiarkan semuanya tumbuh liar agar menjauhkan kami dari matahari. Walau gitu tetap dia nggak bisa ikut." "Kenapa?" "Kalau lu nggak mau Arthur di tim lu, dia bisa masuk tim gue. Toh ini sebenarnya kan perjalanan kita." Keempat anggota Dua Dunia serempak memberi jempol kepada sang kapten.
Rencana kita dapetin prasasti untuk menguji pintu gaib. Terus Hanifa bakal serahin darah untuk menyembuhkan kutukan. Hanifa menyemburkan air yang sedang ia nikmati. Darah gue? Tanya Hanifa yang masih belum percaya dengan pernyataan Lydia. Sebuah anggukan kepala adalah jawaban ia. Beberapa orang mungkin sudah tahu jika Hanifa adalah gadis yang tidak biasa. Selain bisa menghubungkan gerbang gaib, gadis itu juga memiliki kekuatan pemurnian dalam darah. Kekuatan inilah yang bisa menyelamatkan Arthur. Setelah lama bernegosiasi, akhirnya Arthur bergabung dan Hanifa setuju untuk memberikan darahnya. Perjalanan mereka untuk mendapatkan prasasti akan dimulai besok. Saat matahari terbit di waktu semua orang dengan tidur pulas, jadi tidak akan menjadi pusat perhatian. Gadis itu melirik rekannya yang tengah memijit pelipisnya ringan. Sunggingan senyum miring ia lempar pada Jeon yang tengah pusing. Selesaikan masalahmu, Tuan Hakim. Ledek Acaira 2 minggu kemarin Jeon bersedia menggantikan posisinya menjadi hakim alias penengah antara Raga dengan Lydia. Sebenarnya ini terbilang aneh saat anak buah 2 tim begitu kompak, tapi kaptennya justru tidak pernah kompak. Jangankan kompak, akur saja tidak bisa. Sama halnya dengan malam ini, Lydia dan Raga kembali ribut hanya karena soal sepele. Siapa yang akan membuka diskusi tentang perjalanan mereka besok untuk menghadapi troll? Padahal bisa saja keduanya menjadi pembuka, tapi karena kekerasan kepala mereka, hal ini justru diperdebatkan. Gue pusing, Cak. Gue baru 2 minggu udah keliengan. Gimana lo yang udah berbulan-bulan? Hebat, malam ini gue turun jabatan. Perbincangan mereka seperti serius saja, padahal mereka sendiri yang membuat hakim untuk perkara Lydia dan Raga. Gebrakan meja mengalihkan atensi semua orang yang ada di ruang tengah. Sylvia sang pelaku hanya nyengir tanpa dosa. Ternyata gadis itu bisa juga memukul meja, padahal hatinya paling lembut. Saat Sila menghadang jalan semut saja dia marah. Semua anggota tim 2 dunia dan Trace Case yang duduk terpisah, termasuk Lydia dan Raga yang tengah ribut, kini berjalan ke arah meja yang terletak tepat di tengah ruangan, di mana Sylvia dan Sila duduk di sana. Kami punya solusi untuk masalah 2 kapten kepala batu, dijamin ampuh. Ujar Sila menggebu-gebu, kalimatnya sudah menyamai sales obat bintang 5. Lihatlah, fokus semua orang tertuju padanya dan Sylvia. Penasaran dengan solusi apa yang akan ia tawarkan. Tara. Sylvia menunjukkan gelas dengan tutup kertas yang dilubangi dengan tengahnya. Lagi-lagi Jeon harus berkomentar sama. Kayak mama arisan. Arisan pun arisan lah, asalkan gak ada yang ribut. Enggak, gue gak mau. Gue ngalah, cukup jadi pembaca buku aja. Putus Lydia sepihak sembari berjalan ke arah raselnya berniat mengambil buku tebal. Tapi lagi-lagi Raga juga diam-diam sudah menggenggam buku yang sama dengan Lydia, membuat helaan napas kasar terdengar bersautan dari teman-temannya. Ya udah, pakai usulan Sila aja. Ribet amat jadi orang. Ketus Hanifa membuat Acaira terkekeh di sampingnya. Gadis itu memang tidak memiliki filter kosakata. Setelah pengundian konyol yang selalu ditentang oleh Jeon karena seperti arisan itu, akhirnya diputuskan Raga yang memimpin rapat diskusi malam ini. Baiklah, untuk rute perjalanan kita putuskan dibagi 2. Tim pertama akan dikawal Arthur dan tim kedua dikawal Alvin, karena mereka berdua yang mempunyai mantra perlindungan troll. Raga memutuskan poin pertama hasil rapat. Semua tim setuju karena mereka akan melakukan rencana besar melenyapkan troll yang butuh pembagian tim. Alvin, lo bisa banyak mantra kan? Tanya Hanifa seolah meremehkan, sedangkan pemuda yang sejak tadi asik membolak-balikan buku milik Raga itu kini menatap lurus ke arah Hanifa. Mengangguk adalah jawaban Alvin. Kalau lo bisa banyak mantra, harusnya lo juga bisa mantra pelet dong. Lu gak harus capek-capek naklukin hati Acaira kayak gini. Hah, Rizky semuanya emang goblok kalau urusan perasaan.
Hanifa terdiam saat semua sorot tajam itu tertuju ke arahnya. Hanya Alvin dan Acaira yang menatapnya datar, selebihnya sama menatap horor seolah berkata, "Minus akhlak lu." "Naklukin. Ya naklukin, gak peka amat sih." Tatapan tajam Lydia semakin menghunus, ditambah tatapan anggota lainnya membuat Hanifa akhirnya meminta maaf. Meski sebenarnya ia sangat ingin mengomentari Acaira dan Alvin. "Maaf." Baiklah, kepada juru buku kita tanyakan apa kelemahan troll, supaya mudah untuk kita menyusun rencana. Kelemahannya pelit. Sebenarnya kalimat Teraga sudah paling sopan, tata bahasanya mendekati bahasa baku. Tapi tetap saja Lydia merasa tersinggung, seolah tidak rela menjadi bawahan Raga. Troll memiliki kelemahan sinar matahari sama seperti vampir. Jika dia terkena cahaya matahari, dia akan mengeras menjadi batu. "Begitu ya, bukannya matahari hangat seharusnya mencair." Celetuk Acaira sembari mencuri pandang ke arah buku yang dipegang Alvin, membuat Alvin terkekeh. "Ada benernya juga loh." Ya ini beda, mereka jangan kalian samakan dengan es batu di laboratorium kampus alam manusia. Sungut Alzium membaduh gadis itu terkekeh pelan. Atmosfer ruangan belum hangat, karena Lydia masih saja terdiam sembari terus membalik halaman buku. Arthur mati gaya untuk membawa para tamunya dalam suasana yang seru. Jujur saja, saat ini vampir itu lebih canggung dari saat ia ketahuan berduaan dengan Lydia oleh Hanifa saat di tangga kemarin. Akhirnya setelah keheningan menyelimuti, Lydia angkat bicara. "Sesuai peta yang gue baca, ada satu pohon paling tua. Letaknya di sebelah selatan hutan prasasti. Semoga saja tidak salah karena peta ini umurnya sudah 15 milenium. Kita bisa memotong bagian atasnya walaupun hanya sedikit." Semuanya terdiam mencari cara untuk menebang pohon. Tidak mungkin mereka meminjam pada warga di sekitar kastil. Alasannya pertama, mereka akan berangkat siang hari di mana para vampir tertidur pulas. Kedua, kalaupun mereka meminjam benda tajam, para vampir itu pasti akan curiga. Maaf, gue kurang setuju. Bagaimana dengan rakyatku? Bagaimana jika mereka terkena sengatan matahari itu? Lagi pula troll tidak akan mau berdiri di bawah pohon yang akan kita tebang. Semuanya kembali memutar otak mencari ide lain yang sekiranya bisa mereka gunakan. Kita belokkan cahaya matahari yang tembus sedikit itu menggunakan cermin saja. Jadi biarkan troll berdiri jauh dari titik tembusnya sinar matahari. Acaira memecah keheningan, semua tatapan mata tertuju ke arahnya. "Setuju, kita punya cermin raksasa yang pernah gue lihat di ruangan paling belakang kastil ini." Akhirnya gadis yang diam karena perkataan temannya kembali membuka suara. Sylvia menatap intens Hanifa yang duduk di sebelahnya. "Lu kok tahu ruangan paling belakang kastil ini?" Sylvia memulai interogasi membuat Hanifa sedikit gelegapan. "Gue pernah usir semua kelelawar di sini saat itu. Jajaran kelelawar itu membawa gue sampai di ruang paling belakang. Tempatnya gelap sekali, ruangan itu langsung tembus ke taman belakang." Jelas Hanifa bersemangat. Jelas saja gadis itu tahu dan ingat betul momen itu adalah momen pertama ia berbicara berdua dengan Arthur. "Baguslah, sekarang bisa lo tunjukkan ke kami." Lydia menjeda kalimatnya, tersadar bahwa benda yang ingin ia lihat itu berukuran raksasa. "John sama Alcio bantu Hanifa. Arthur tunjukkan tempatnya." Semua orang yang Lydia sebutkan namanya perlahan mulai bangkit, berjalan menuju ruangan paling belakang. Sylvia dan Sila yang penasaran ikut menyusul. Tinggallah Lydia dengan Raga yang masih membeku. Tak lupa Acaira dan Alvin yang mendadak menjadi pengamat lingkungan. Bukan, tepatnya pengamat hubungan Lydia dan Raga. "Cak, lu punya topik buat dibahas berempat? Kasihan mereka berdua." Gadis itu hanya menggeleng lemah. Jujur, ia juga sangat ingin menyusul teman-temannya yang mengambil kaca. Tapi kakinya belum bisa dibawa lari, hanya berjalan saja. Ngomong-ngomong, pemangkasan pohon itu akan kita lakukan pakai apa?
Pemuda itu memang pandai mencari topik perbincangan. Raga tersenyum bangga ke arah sahabatnya. Pakai mantra yin yang, Alvin pasti tahu. Alvin hanya mengangguk setuju, tidak ada niatan untuk menjelaskan apa itu mantra yin yang, tapi sikutan di lengannya meminta penjelasan. Gadis di sampingnya menyeringai lebar berlagak polos, dia memang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yin yang kumpulan mantra dari Cina, kita tinggal tulis saja di kertas berbentuk persegi panjang, lalu tempel. Seperti di film vampir Cina, tahu nggak Cak? Acaira mengangguk mantap, kemudian menatap Raga dan Lydia yang memperhatikan sejak tadi. Ngapain kalian liatin gue kayak gitu? Udah ya, gue mau lihat teman-teman ambil cermin. Bye. Pamit Acaira seraya mencoba beranjak pergi, pada langkahnya saja masih tertatih. Biar gue bantu. Alvin memapa Acaira membantu gadis itu berjalan sampai bagian belakang kastil. Kini keheningan semakin menyelimuti kedua insan tersebut. Raga yang terus memperhatikan Lydia, sedangkan Lydia hanya menatap kepergian sahabatnya yang dibantu Alvin. Lihat Alvin banyak melakukan hal yang istimewa yang gak dilakukan Alzio. Tapi Acaira gak punya perasaan seperti ke Alzio. Artinya sahabat gue emang gak baperan. Lydia membuka obrolan, melanjutkan perdebatannya dengan Raga kemarin. Sementara pemuda itu hanya membisu, tidak punya bukti untuk menyangkal. Benar adanya, Alvin melakukan banyak hal yang kalau Raga pikir jika dirinya jadi cewek juga akan baper. Tapi lihatlah gadis yang ia debatkan sekarang dengan Lydia. Dia bahkan tidak menaruh perasaan pada sahabatnya Alvin. Perasaan itu emang anugerah Tuhan, bukan baperan. Obrolan mereka terhenti saat Anifa, Sila, dan Sylvia membopong sesuatu berbentuk persegi besar. Di sebelahnya ada Arthur, Jeon, dan Alzio yang membantu. Sedangkan Alvin dan Acaira harus ikut kembali saat langkah mereka baru saja sampai di lorong kastil. Jeng jeng jeng. Anifa mulai membuka lipatan cermin yang menjadi dua itu, mengunci engselnya agar tidak terlipat lagi. Saat dilipat saja sudah besar, kini saat engselnya dikunci malah semakin besar. Wow. Setelah puas mengelilingi cermin besar itu, Raga kembali ke tempat duduknya. Baguslah, semua rencana sudah tersusun matang. Sekarang kalian bisa tidur sebentar. Pagi hari saat para vampir bersiap tidur, kita harus bangun dan siangnya kita mulai perjalanan. Pembagian timnya kapan? Sylvia angkat bicara. Hampir semua orang di ruangan itu menepuk jidat, lupa dengan hal sepele yang satu itu. Mereka memutuskan membagi tim menjadi dua, tapi mereka lupa anggotanya belum dibagi. Intinya di tempat tembusannya cahaya matahari yang cewek biarkan Lydia aja, supaya aroma wanita lebih kuat di tempat pemancingan. Lydia akan membacakan mantra untuk pohonnya bersama Alvin. Troll lebih suka darah wanita dengan lambang kepribadian air alias Aquarius. Ikan si Pisces, kepiting atau Cancer, intinya yang berbau laut. Baguslah, troll tidak suka dengan wanita berkepribadian singa. Jadi dia tidak akan mengganggu penembusan pohon. Gue Aquarius, gue Cancer. Sila mengangkat tangan pun dengan Anifa. Jadi kalian bersedia menjadi umpan troll? Sejenak keheningan melanda, kedua gadis itu tampak berpikir keras. Gue ikut, gue Pisces. Jadi di titik penembusan sinar matahari akan ada gue, Alvin, Alzio, dan Jeon sebagai pemegang cermin. Raga, Sylvia, dan Sila pergi ke gua saja untuk mengambil prasasti. Biarkan Acaira dan Anifa saja sebagai pemancing. Arthur akan menjadi pelindung mereka. Gue tahu Alvin pasti khawatir sama Acaira. Acaira belum bisa berjalan normal, sulit untuknya melarikan diri dari troll jika sewaktu-waktu nanti kita terlambat memantulkan sinar matahari. Gue gak mau saja mantra yin yang gagal karena fokus Alvin terbagi pada keadaan Acaira. Lydia berujar panjang lebar, membuat Raga menatapnya sengit. Seolah melalui tatapan itu Raga berkata,
Siapa kapten, siapa yang nentuin? Jadi pembagian tim menjadi 3. Ya lo tugasnya paling berat karena nyawa Acaira dan Arifah tanggung jawab lo. Raga yang menjawab dari sekian banyak manusia yang Arthur lempari pertanyaan. Gak ada yang lebih berat, semuanya berat. Tim penembus sinar matahari berat tugasnya karena terlambat sedikit saja Acaira dan Arifah jadi taruhan. 3 pengumpan berat juga nyawa taruhannya. Tim pengambil prasasti apalagi resikonya adalah bertemu sang tuan rumah troll. Apabila terlambat mengambil prasasti, jadi kalian semua harus semangat. Sila menekuk lengannya menampilkan otot bisepnya yang rata. Kode memberi semangat, semua yang ada di ruangan bersorak menyorakan semangat. Sekarang kalian semua bisa kembali ke kamar, beristirahatlah. Semua tim kembali ke kamar masing-masing menikmati tengah malam di mana vampir justru tengah bekerja keras. Lu yakin? Alvin membuka suara saat hanya tersisa dia dengan Acaira di lorong depan kamar. Gadis itu hanya mengangguk mantap. Hati-hati ya. Jeon memberi semangat pada Sila yang sudah bersiap menutup pintu kamar. Hanya kepalanya saja yang ia munculkan. Gadis berponi itu tersenyum manis mengangguk kemudian menutup pintu kamar. Setelahnya Jeon beranjak dari depan kamar Sila. Kalau troll datang usahakan jangan pisah dengan Raga. Pokoknya harus tetap hati-hati. Kini Alzio yang menasihati Sylvia sepertinya di antara 5 pasang sejoli. Hanya Arthur dan Anifa yang satu tim. Lihat saja Anifa bahkan menemani gadang sang vampir di ruang tengah. Entah apa yang mereka bicarakan, yang pasti ada sesuatu yang lucu sehingga mereka tidak berhenti tertawa. Begitulah pikir Lydia dan Raga. Lydia, Raga. Oh ya, jangan lupakan sejoli itu. Keduanya hanya mematung di antara lorong menuju kamar dengan ruang tengah. Menyaksikan para sahabatnya yang membuat mereka berdua diabetes. Aneh, ketiga sahabat gue sekarang jadi 4 dengan Arthur. Nasib mereka mujur. Badannya ia sandarkan di tembok lorong kamar bergaya dingin. Padahal gadis di depannya lebih dingin lagi. Lydia yang sejak tadi mengamati Acaira dan Alvin kini berbalik menatap Raga. Emang nasib lo kurang apanya? Lo anak orang berkecukupan, gak kurang duit, kurang kasih sayang. Nyokap bokap lo masih hidup di alam sana, gak sendirian seperti Sila. Kurang mujur karena suka sama cewek galak, dekat sedikit ditendang, gak ada manis-manisnya. Lagi-lagi Raga memotong. Setelah mengatakan kalimatnya, ia pergi lebih dulu menuju kamarnya. Sedangkan Lydia hanya menatap kepergiannya datar. Detik kemudian, gadis itu tersenyum saat kalimat Raga terulang. Sadar dirinya mulai aneh, Lydia menampar pipinya pelan lalu pergi menuju kamarnya. Ternyata Arthur dan Anifa yang masih di ruang tengah memperhatikan gelagat Lydia. Kompak mereka berucap, aneh.